Perseteruan antara Posan Tobing yang mantan personel band Kotak dengan Sela, Tantri dan Cua masih berlanjut. Masih soal hak cipta lagu Posan, ia menegaskan mantan rekan satu bandnya itu tidak membawakan lagu-lagu ciptaannya, baik yang ia ciptakan sendiri maupun bersama-sama. Posan bersama kuasa hukumnya dan Pare yang juga merupakan mantan personel Kotak melakukan somasi terbuka dengan melayangkan 11 gugatan. Baik Posan Tobing dan Pare bakal melanjutkan perkara ini ke ranah hukum apabila band Kotak mengindahkan peringatannya. Mereka bahkan mengklaim sebagai pendiri Kotak dan tidak mengakui adanya band Kotak saat ini. Simak video selanjutnya. Ya, nah, perlu juga kami tegaskan, kami tidak mengakui mereka band Kotak. Kami memahami mereka mengatasnamakan band Kotak, karena band Kotak itu jelas ada sejarahnya. Mereka inilah yang membuat, yang dari awal mereka susah payah membentuk ini sehingga jadilah logonya seperti ini. Nah, ini luar biasa sekali ya teman-teman sekalian. Bang Posan ada yang sampaikan. Ya, terkait tadi sedikit ya lagi dari ini, mungkin saya pertegas lagi. Kami atas nama Tantri Mario Marcella Andika Putra, Tantri Salindri Klasari, Swasti Samdes Tantri, mungkin saya tambahin dikit tadi, mereka sudah mendaftarkan nama Kotak ke Haki, tapi kami tidak mengakui karena kami adalah salah satu bagian-bagian dari founder. Nah, itu mungkin dipertegas ya, mungkin teman-teman semua jangan ada editan di sini ya, please. Kami tidak mengakui apa yang mereka buat tersebut dalam hal mereka mendaftarkan nama Kotak ke Haki. Jadi agak melenceng dikit ya. Terkait masalah somasi ini, saya dan Julie Angel sudah menyerahkan ke kuasa hukum kami. Ya. Bang Posan, ini kan kejadian udah berulang ya, maksudnya udah sering lah ini terjadi gitu dan menjadi masalah klasik antara Bang Posan dan juga Kotak gitu. Nah sampai akhirnya ini somasi juga udah beberapa kali ya Bang. Terus kemarin saya baru ini mensomasi dalam hal terkait lagu-lagu ya. Saya dan Julie Angel alias Pare baru ini mensomasi, bahkan somasi terbuka biar nggak rancu, karena di luar sana selalu bilang ayo dong diselesaikan. Ya udah, ini mau tidak mau saya harus somasi terbuka terkait lagu-lagu ini. Kami ya pihak dari kami baru ini mensomasi terbuka ya terkait peneguran atau saya dan Pare tidak memperbolehkan lagi mereka membawakan karya-karya kami, baik itu yang ciptaan saya sendiri maupun yang ciptaan saya bersama-sama. Bang, sebelumnya Abang udah teriak-teriak tuh sampai akhirnya ketemu Sela kan tuh belum lama ini gitu. Dan itu memang nggak ada titik temunya Bang, sampai akhirnya ketahuan lagi Kotak bawain lagunya Bang Posan dan Pare. Belum ada titik temu ya. Kemarin obrolan apa aja mungkin pas ketemu sendiri? Oke. Ini saya rasa yang itu kita jawabnya sedikit aja ya, karena itu agak melenceng ke masalah lagu. Tapi saya jawab. Intinya kemarin memang sudah bertemu dengan segala macam bujukan kepada kami. Ya, bujukan bukan bujukan Tantri Sela dan Cua ya. Ada pihak lain yang memang kami menghargai. Akhirnya kami memutuskan oke, kita ketemu dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Tetapi ketika ketemu, satupun ketentuan itu tidak ada yang terrealisasi. Jadi menurut saya pertemuan kemarin itu adalah hanya sebagai framingan aja dan tidak ada yang clear satupun. Kenapa Bang Arni nggak selesai gitu? Apa karena ada hal yang masih belum merasa puas mungkin dari terkait masalah nilai lah atau apa gitu? Mungkin begini, kalau hari ini kita fokus dulu ke somasi ini, kami melarang ya, karena itu jelas perintah undang-undang. Untuk mengenai tadi rekan tanyakan bahwa apakah tidak ada kesepakatan nilai yang udah diundang, kita belum bisa jawab itu karena nanti kita akan jawab dengan upaya hukum juga. Ada upaya hukum nanti yang akan kami
lakukan upaya hukum lanjutan setelah ini nanti. Oke, Ini Bang. tuh. Berarti untuk kalau misalnya untuk balik lagi ke masalah lagu ini, dugaan pelanggaran hak cipta yang dibawakan oleh teman-teman Kotak sendiri itu udah berapa lama Bang berlangsung? Ya kalau bisa dibilang ya semenjak saya tidak lagi sebagai performer di band Kotak, ya ini nggak ada. Artinya tidak ada upaya ingin bagaimana caranya agar lagu-lagu saya tersebut bisa dinyanyikan. Kemarin juga sempat saya ini juga bertanya kepada LMK juga. LMK juga dalam hal ini WAMI ya, dalam hal ini WAMI LMK-nya. Kebetulan saya juga terdaftar di WAMI. LMK tersebut juga bilang untuk masalah show of air dan lain-lain, baik dari pihak manajemen, baik dari pihak penyelenggara acara juga tidak ada laporan mengenai konser-konser gitu. Saya nggak tahu kalau terakhir-terakhir ini karena sekarang kan lagi heboh-hebohnya masalah hak cipta dan yang lain. Saya nggak tahu kalaupun ada itu saya yakin itu dalam beberapa bulan aja. Tapi yang jelas dari tahun 2010 saya tidak di sana lagi sampai sekarang saya dan bahkan sudah saya tanya kepada LMK itu mereka menjawab tidak ada gitu. Kira-kira. Berarti dari jangka waktu 2010 ya Bang, keluar 2010 sampai 2023 saat ini ada nggak sih nominal yang diterima dalam wujud hak cipta ini atau memang nggak menerima sama sekali sejak saat itu? Oke, di sini saya bongkar sedikit ya. Tapi please kita jangan lagi masalah yang lain-lain. Saya kepinginnya mengarah ke sini aja. Saya dan Julia juga Pare mengarahnya pengennya ke sini aja. Saya pernah ditransfer oleh perusahaan tersebut, tetapi hanya ditransfer, tidak tahu itu untuk apa, ya. Dan nilainya buat saya itu nggak masuk akal. Ya. Lawyer saya bilang tidak usah disebut angkanya. Ya memang nggak masuk akal, nggak pantas untuk seorang Posan Tobing dengan angka segitu dan mungkin juga sekelas Pare ya, lagunya juga hits, itu nggak masuk akal dengan jadwal mereka yang banyak, tetapi kita tidak mendapatkan impact apa-apa, artinya boro-boro hak ekonomi. Coba tanya dengan mereka, kalau dia nyanyi nyebut nggak sih penciptanya siapa, itu aja dulu deh. Jangankan hak ekonomi gitu, hak moral deh dulu. Jadi jawabannya adalah pernah ditransfer, tetapi tidak oleh menurut saya itu nggak tahu itu transferan apaan. Dan memang ada ditransfer dan nggak tahu itu ditransfer apa. Saya tanya, jawabannya hanya royalti. Ini royalti apa? Saya di Warner Music itu yang saya ciptakan hits, bukan hanya Kotak. Itu di sana ada C, ya. Ada banyak yang saya ciptakan lagu di sana. Jadi saya nggak tahu itu yang mana. Saya tanya laporan, tidak ada dan tidak ada. Jadi menurut saya sudah waktunya kami melayangkan somasi terbuka ini dan melalui kuasa hukum kami apa-apa yang detail silakan ditanya ke beliau aja. Bang, ini awal mulanya sampai akhirnya melakukan somasi terbuka itu apa sih? Apa yang maksudnya yang sampai akhirnya benar-benar Kan dari berita lo. udah keterlaluan yang sekarang Warta Kota awalnya. yang sekarang kan itu yang kemarin. Tapi terima kasih loh buat Warta Kota, tepuk tangan dong guys. Gara-gara Warta Kota kebongkar semuanya. Ya. Yang untuk yang sekarang Bang, Ya. kan sebelumnya Abang kan yang sebelumnya itu yang sebelum ketemu saya kan mencak-mencak akhirnya ketemu Mas Ella nih. Ya. Nah sekarang kejadian lagi masalah serupa terus akhirnya somasi terbuka. Ya. Nah, titik Relate sih urusan itu kemarin karena urusan yang ada dari teman Warta Kota gitu, dia posting apa dan ya banyak yang memberikan ke saya kerabat Kotak gitu. Dan nggak cuma video itu juga, banyak juga yang lain. Akhirnya kita jadi ketemu, menemukan menemukan kesalahan-kesalahan yang lain gitu loh. Jadi waduh, ternyata Kita tahunya malah dari netizen. Iya, kita Kalau tahunya kita dari dipakai netizen. di sini, dipakai di sana. ya kayak gitu. Jadi akhirnya kita berpikir, wah ini sudah nggak bisa dibiarin gitu. Dan kita coba kan kemarin kan, saya coba tegur atau posting, ternyata kan saya diblok. Iya dong, diblok, oke. Dan coba ketemu, nggak selesai juga urusannya. Jadi akhirnya karena tidak ada solusinya, makanya lah kita buat hal seperti ini gitu. Toh kita orang juga tahu kok, saya sudah tidak menyetujui
teman-teman Tantri Sela dan Cua menyanyikan lagu saya gitu. Tapi toh mereka tetap bawain. Sampai sekarang mereka tetap bawain. Jadi dengan tegas saya bilang, mohon maaf bro, dengan tegas saya bilang kalau sampai dibawain, sekali lagi dibawain dan kita tahu ya, Somasi ini sudah membuktikan kita sudah membeberkan lagu-lagunya semua. Daftar lagu di tersebut tadi, kalau sampai kita tahu masih dibawain, mulai dari detik ini sampai ke depan, kita ketemu di pengadilan. Itu aja. Kalau lagunya Cipta Nyul ini bisa dibawain sama Kotak ini gimana dia ngambilnya? Dari mana dia ngambilnya lagunya? Jadi ada laporan dari netizen yang saya baru tahu itu baru-baru ini. Kak, lagu lo dipakai di soundtrack. Pas saya lihat itu udah lama banget, tapi saya nggak tahu, nggak ada laporan, nggak ada izin. Terus Kak, itu album lo di album yang lagu lo di album ini sama album ini ya? Perasaan izinnya cuma buat album yang ini deh, yang album yang ini belum ada izin. Kayak gitu banyak laporan dari malah teman-teman di luar, bukan langsung ke saya yang tahu. Berarti Anda pernah rilis album ya? Atau lagu saya dipakai di album Kotak di tahun 2012 sama 2014. Oke. Bang, berarti untuk Somasi ini semasa terbuka ini ada batas waktunya, dan kalau tidak digunakan ini langsung dibawa ke ranah kepolisian atau Ya, jadi terkait somasi ini kan sifatnya teguran keras, ini diatur oleh undang-undang. Ya, nanti mulai dari detik ini ke depannya, ketika mereka masih membawakan lagu seperti yang kami larang tadi dalam 11 butir somasi yang saya sampaikan tadi, ya kita langsung lakukan upaya hukum. Mungkin yang lebih nyata, yang lebih dekat ya kalau masih mereka juga terus-menerus membawakan, ya kan bisa langsung lapor ke kepolisian aja, langsung saja. Dan itu juga sudah jelas di sini tadi saya sebutkan ada 2 upaya hukum. Baik secara pidana kita lapor resmi ke Kepolisian Republik Indonesia, dan kita mengajukan gugatan perdata ke pengadilan seperti itu. kalau pidananya ancamannya berapa? Ancaman bervariatif ya, yang jelas sudah di atas 4 tahun. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Rekan-rekan? Bungkus. Biar kita cukup. Bungkus. Oke ya. Thank you. Dan juga saya himbau kepada rekan-rekan media semua, tolong dukung kami, karena upaya ini adalah juga upaya untuk menertibkan kita bersama-sama, mengingatkan teman-teman yang lain untuk mematuhi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 untuk para musisi-musisi kita di Indonesia. Ya. Saya Oke. juga mau nambah sedikit buat buat semuanya teman-teman media ya, mudah-mudahan ini bisa tersiar ke khalayak umum lagi. Artinya nggak ada orang atau pencipta lagu yang tidak bangga karyanya dibawakan. Betul. Ya, ini artinya kami melarang ini hanya untuk ketiga orang ini aja. Jadi kalau pemain kafe, pengcover, mau pengamen, bahkan siapapun yang ingin membawakan lagu ciptaan saya dan ciptaan Pare dengan senang hati, tentunya mengikuti peraturan yang udah ada ya. Ada izin ya, ada izin. Jadi, harus tetap ada izin. Ya, dengan senang hati. Jadi kami berdua dan tim kami hanya tidak mengizinkan dinyanyikan sama 3 manusia ini aja. Ya, kira-kira gitu. Kenapa tuh bang? Ya udah. Udah, gitu ya. Ini wartawan ya. Apa ini yang biar kuasa hukum yang jawab. Kita berdiri aja.